يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرى. Ini nanti kalau bulan Ramadan akan kedengaran nih hadis, dalam tanda petik hadis palsu ini. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafs. Kata mereka, Nabi dulu pernah mengatakan sesudah keluar dari suatu perang, ya, selesai jihad, kata mereka, Nabi pernah ngomong, kita tadi itu baru saja pulang dari jihad yang kecil. Sudah jihad perang melawan orang kafir, berdarah-darah, yang syahid-syahid. Kata Nabi, kita baru saja kembali dari perang yang kecil. Aneh tidak? Bawah itu adalah hadis maudhu' atau hadis palsu. Sebahagian ahli hadis mengkhususkan hadis palsu ini tidak masuk dalam hadis sahih, tidak masuk dalam hadis dhaif. Karena saking parahnya, karena tidak ada kemungkinannya berasal dari Nabi, maka mereka membuat hadis palsu ini satu bagian tersendiri. Judulnya ya hadis palsu gitu. Namun sebahagian para penulis memasukkan hadis palsu ini dalam hadis yang dhaif, tetapi hadis dhaif yang paling buruk. Syarrul ahadits dhaifah, itu bahasa mereka. Syarrul ahadits dhaifah, yang paling buruk di antara hadis dhaif itu adalah hadis maudhu', hadis palsu. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinannya itu berasal dari Nabi. Tidak ada kemungkinannya, ya, baik dari penelusuran sanad ataupun dari sisi matan, tidak mungkin itu ucapan berasal dari Rasulullah SAW. Lalu mungkin ada pertanyaan muncul, kenapa disebut hadis palsu? Ya, kalau sudah palsu, ya tidak usah dikaitkan dengan hadis begitu. Mungkin kemungkinan ada terbetik dalam pikiran orang. Nah, dia disebut sebagai hadis palsu karena memang si pembuat hadis palsu itu menyebutnya hadis. Jadi mau tidak mau apa? Ya tetap saja dipakaikan kata hadis pada hadis palsu itu. Untuk membedakan dari yang palsu-palsu yang lain. Karena kata-kata palsu ini kan banyak ya. Ada gigi palsu, ya, apa saja yang palsu, madu juga, betul tak? Madu asli ada, lalu madu yang palsu ya ada, artinya bukan madu sama sekali. Jadi hadis palsu artinya sejenis hadis, tetapi sebenarnya tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Jadi kata hadis di dalam hadis palsu masih tetap dipakai, ya, karena si pembuat sendiri mengaku bahwa itu adalah bagian daripada hadis. Demikian adanya. Baik. Kemudian begini, apa hukum menyampaikannya? Ini termasuk poin penting. Apa hukum menyampaikan hadis palsu? Arti menyampaikan ini apa? Saya sampaikan kepada orang lain. Apakah saya itu sebagai penceramah atau orang biasa? Kan begitu? Lalu ketika itu saya sampaikan kepada orang lain, nah itu namanya menyampaikan hadis palsu. Apa hukumnya? Ulama hadis sepakat menyampaikan atau menceritakan hadis palsu kepada orang itu haram, ya, haram hukumnya, masya Allah, bagi orang yang mengetahuinya, kecuali untuk menerangkan kepalsuannya. Kan ini beda ya. Seseorang menyebutkan ada hadis palsu yang bunyinya begini-begini, kan terpaksa dia sebut juga. Jadi hal seperti itu tidak masuk dalam pembahasan haram tadi. Adapun seseorang
ya apakah dia sebagai penceramah atau orang biasa, lalu disampaikannya sebuah hadis, ternyata hadis itu tidak benar dari Nabi, maka dia telah jatuh di dalam perbuatan apa? Haram. Dari mana kita ketahui haramnya menyampaikan hadis palsu ini? Ya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man rawa anni haditsan wa huwa yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibaini atau ahadul kadzabin." Barang siapa yang menyampaikan atau menceritakan dari aku satu hadis, ya, padahal ia tahu bahwa itu tidak benar, wa huwa yara annahu kadzib, ya, dia tahu bahwa itu tidak benar, tapi disampaikannya motifnya macam-macam, ya. Lalu bagaimana? Maka dia termasuk salah seorang dari pendusta. Ini satu riwayat. Satu lagi, ahadul kadzibaini, dia salah seorang dari dua pendusta. Pendusta pertama yang merekayasa hadis itu, yang pendusta kedua dia, karena dia menyampaikan. Jadi begitu dahsyatnya orang yang menyampaikan hadis palsu. Jadi dari hadis ini dan hadis-hadis lain nanti kita bisa memahami bahwa rupanya hadis ini bukan asal disampaikan, harus dulu diteliti sejauh mana kebenarannya. Apalagi di zaman sekarang sumber informasi kan terbuka, apa saja di internet itu ada, kan begitu ya. Situs itu, situs ini menyangkut hadis, sehingga sebenarnya orang ya tidak ada kesulitan lagi, ya. Hanya persoalannya apa? Ya malas atau ilmunya tidak cukup untuk sampai ke situ. Nah, jadi oleh karenanya setiap muslim harus berhati-hati di dalam menyampaikan hadis. Kalau ternyata hadis yang disampaikan itu adalah hadis palsu, nah, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta. Ada lagi hadis yang lebih mengerikan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku. Apa arti berdusta atas nama Nabi? Menyampaikan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi, itulah berdusta atas nama Nabi, ya. Man kadzaba alayya, siapa yang berdusta atas namaku, muta'ammidan, sengaja, falyatabawwa, maka haruslah dia menyiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nar. Di mana? Di neraka. Waduh. Yang disampaikan katanya hadis, ujung-ujungnya masuk neraka. Astaghfirullahaladzim. Ya. Jadi ternyata begitu mengerikannya ancaman kepada orang-orang yang menyampaikan hadis yang sesungguhnya adalah hadis palsu. Kalau kita renung-renung, kenapa sampai begitu dahsyatnya hukuman peringatan ini? Ada yang bisa kira-kira memahaminya? Kenapa begitu keras dibilang menyiapkan tempat duduknya di neraka, atau dia salah seorang dari pendusta agama, pendusta, kadzabin? Nah, karena ini masalah hadis kan masalah serius, sumber agama. Kalaulah sekiranya ada seorang berhasil menyebarkan hadis palsu, dan itu diterima orang lain, menyebar, isinya apa? Palsu. Membawa apa? Sebuah ajaran. Lalu tersebarlah ajaran palsu di tengah masyarakat muslim. Bahaya tidak? Bahaya. Agama jadi kacau. Jadi makanya kita faham kenapa Rasulullah SAW begitu ketat atau begitu tegas menghukum para pemalsu hadis.
Dan para ulama juga begitu ketat dalam meneliti kesahihan hadis. Mereka tidak segan-segan mengatakan si fulan itu pendusta. Ya. Jadi sudah apa namanya Pak ya, sudah ada labelnya. Nama si fulan itu di kalangan ahli hadis sudah diciri. Ya. Dari mana atau sumbernya siapa yang menyebarkan hadis palsu itu. Sehingga kalau ada nama itu sudah langsung terdeteksi ini hadis palsu. Nah, ini salah satu cara para ahli hadis untuk menjaga hadis Nabi dari pemalsuan. Kembali kita bahwa memang berbahaya sekali, ya, karena si pemalsu ketika menyebutkan Rasulullah bersabda dan sanadnya itu direkayasa dari si fulan, ada juga sanadnya si fulan dari si fulan, ternyata ya begitu, itu rekayasa. Lalu sampailah ujungnya kepada Nabi SAW, sampailah itu ke masyarakat kaum muslimin, apalagi isinya ada hukum. Bahaya tidak? Ada sebuah hukum yang sumbernya adalah palsu. Lalu akhirnya bagaimana? Merusak Islam tidak? Oh iya, jelas merusak Islam. Jadi itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW memperingatkan para pemalsu hadis ini dengan ancaman yang begitu dahsyat. Sama saja dia menyediakan, ya, men-setting tempat duduknya di neraka, karena dia sudah membuat-buat sebuah ajaran. Ayo kita baca sama-sama peringatan Nabi ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sudah hafal? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, artinya berdusta atas nama Nabi apa? Seseorang mengatakan Rasulullah pernah bersabda bla 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 bla. Ketika dicek, bagaimana? Tidak ada itu ucapan. Ya? Dicari sumbernya, gak ketemu. Dari siapa ini asalnya? Ketika dicari mungkin saja, ya, setelah ditelusuri, oh ini asalnya si fulan yang dari dulu sudah terkenal, sudah dideteksi oleh para ahli hadis sebagai siapa? Pembuat hadis palsu. Jadi beginilah kerja para ahli hadis itu, Pak, dalam rangka mensterilkan hadis. Agama kita inilah yang sumber-sumbernya itu steril, nggak bisa disusupin, ya, sampai hari kiamat. Setiap kali ada orang bicara aneh, langsung ditelusuri, ini sumbernya dari siapa? Kalau dia menyebut dari kitab ini, itu akan terdeteksi kitab mana, ya. Jadi inilah agama yang paling susah untuk dipalsukan. Kenapa? Karena ajarannya, sumbernya itu sangat-sangat selektif. Al-Quran Karim, kalau dia mengatakan di dalam Al-Quran berbunyi begini, langsung bisa kedeteksi, ya. Atau dia mengatakan, oh di dalam hadis berbunyi, siapa? Di kitab mana? Siapa rawinya? Oh ada di dalam kitab ini, kitab itu, dilacak, ya. Dan biasanya hadis itu harus dirujuk di dalam kitab hadis, jangan dirujuk di dalam kitab sejarah. Ya, hadis harus dilacak dari kitab hadis juga. Ya, kitab-kitab hadis itu sudah terkenal.
Walaupun jumlahnya banyak sekali, ratusan, tetapi alhamdulillah ya, apalagi zaman makin maju, PDF di mana-mana, ya. Nah, di sana sudah ada situs-situs yang mencoba memudahkan penelusuran hadis. Semua akan ketahuan. Baik. Kalau dicari-cari dari mana ini sumber hadis palsu, ini bersumber dari hasil pikiran si pemalsu. Nah, ya. Dan kadang menukil ucapan perkataan ahli hikmah, lalu dibuatkanlah sanadnya, atau perkataan salah seorang ulama terdahulu yang kemudian dialamatkan kepada Nabi, salah alamat gitu. Memang ada yang mengucapkannya. Seorang bisa saja dia seorang, ya, orang terpandang, orang soleh, terkemuka, ya, tapi dia sebenarnya mungkin tidak pernah mengatakan itu dari Nabi. Lalu orang yang mendengar, entah bagaimana, itu langsung menempelkan kata-kata hadis Nabi. Nah, umpamanya kalau kita cari contoh hadis palsu yang beredar, ya, ada sebuah bunyi redaksi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah otak dari segala kesalahan atau dosa. Kan secara arti kan sepertinya bagus ya. Hubbud dunya, cinta dunia itu adalah induk dari segala dosa. Kalau pikiran kita, ya semua orang yang jatuh dalam dosa itu asalnya kan hubbud dunia. Itu pikiran kita. Jangan dikatakan itu bersumber dari siapa? Dari siapa? Dari Nabi. Jangan. Ketika dikatakan dia bersumber dari Rasulullah, wah, ini harus bertanggung jawab. Siapa perawinya? Di kitab apa? Jadi perkataan ini sesungguhnya kalau dilacak, ternyata itu adalah perkataan seorang alim dahulu namanya Malik bin Dinar. Tetapi oleh si pembuat hadis maudhu dibuat sanadnya, dan ujungnya disandarkan kepada Rasulullah SAW, sehingga ke bawah kedengaran itu katanya sebagai apa? Hadis Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kesalahan sebagian orang-orang yang secara mungkin dia tidak sadar dia termasuk orang yang menyampaikan hadis palsu. Penyebabnya apa? Ya, karena melihat redaksinya bagus. Kata-kata mutiara itu kan bagus-bagus, Pak. Iya kan? Kata-kata mutiara kan bagus-bagus isinya. Tapi awas, jangan kamu katakan hadis Nabi. Ketika diucapkan hadis Nabi, oh itu ada pertanggungjawaban. Kalau ternyata tidak benar itu adalah hadis Nabi SAW, maka sama saja orang itu menyediakan tempat duduknya di neraka. Wal'iyazubillah. Niatnya katanya baik, niatnya katanya mau menyebarkan kebaikan supaya orang sadar, supaya orang begini begitu, tetapi ujungnya apa? Neraka. Jadi tidak semua yang bagus, yang baik itu benar. Begitu ya. Tidak semua yang baik. Kan itu tadi kalau kita lihat contohnya aja lah ya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itulah penyebab banyak dosa. Seluruh dosa itu, kesal itu intinya ya di gara-gara hubbud dunia. Sebagai ungkapan baik. Tapi kesalahannya di mana? Ketika itu dinisbatkan kepada Nabi SAW. Jadi inilah
salah satu contohnya, ya, bagaimana bentuk atau formatnya. Biasanya mereka buat dalam bentuk kata-kata mutiara yang kedengarannya indah, menarik, atau berupa peribahasa yang ringkas dan padat. Ya, ada lagi umpamanya ungkapan yang bagus juga kedengaran. Ini sering kita dengar, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu ghadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Maaf, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sering dengar kan? Artinya kalau kita terjemahkan, i'mal li dunyaka, ayo bekerja untuk duniamu, seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya kerja keras kamu untuk urusan dunia. Orang membayangkan kalau hidup selama-lamanya berarti dia harus apa? Wah, harus kerja keras, kalau perlu gak usah tidur-tidur. Begitu. Seterusnya apa bunyinya? Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau besok mati. Seperti orang yang kena COVID. Umpamanya ya, dikabarkan ya ini kayaknya sudah tinggal beberapa hari lagi. Bagaimana dia? Jadi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Kedengaran bagus tak dari awal sampai akhir? Bagus. Tapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Dan jangan sekali-kali itu dikatakan bersumber dari siapa? Dari Nabi SAW. Jadi kira-kira sebahagian dari pembicaraan hadis palsu ini untuk menyeleksi ucapan. Bukan setiap kata-kata yang indah dan bagus itu bisa ditempelkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biarin aja dia sebagai kata mutiara. Biarin aja dia sebagai kata-kata hikmah, indah. Ya, orang bisa merenung, mungkin ada manfaatnya. Ya enggak? Tapi ketika dia disebut sebagai hadis Nabi, ini ada pertanggungjawaban. Ya. Jadi tadi yang kita sebut ungkapan bekerjalah untuk dunia, i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan, itu memang itu adalah ucapan salah seorang. Ya, ada yang mengatakan itu ucapan salah seorang sahabat. Dan sahabat pun tidak pernah mengatakan itu berasal dari siapa? Dari Nabi. Baik. Kalau dicari contoh-contohnya banyak sekali, Pak. Ya. Dan kebanyakan hadis-hadis palsu ini adanya itu di mana? Kebanyakan ya. Di dalam kitab-kitab tasawuf. Begitu. Jadi di sana akan banyak dijumpai hadis-hadis yang ketika itu diteliti berdasarkan kaidah ilmu hadis, maka ternyata itu adalah hadis palsu. Baik. Apalagi contoh hadis palsu itu? Umpamanya Nabi SAW bersabda, ini nanti kalau bulan Ramadan akan kedengaran nih hadis, dalam tanda petik hadis palsu ini. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafs. Kata mereka, Nabi dulu pernah mengatakan sesudah keluar dari suatu perang, ya, selesai jihad, kata mereka Nabi pernah ngomong, kita tadi itu baru saja pulang dari jihad yang kecil. Sudah jihad perang melawan orang kafir, berdarah-darah yang syahid-syahid. Kata Nabi, kita baru saja kembali dari perang yang kecil. Aneh tidak? Dan kita akan menuju jihad yang akbar. Kata mereka, ada bertanya, apa itu jihad yang lebih besar itu?
Dalam tanda petik kata Nabi, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kedengarannya bagus tidak? Kedengarannya bagus tidak? Kedengarannya bagus. Tetapi ketika dicari, tidak akan pernah Nabi SAW mengucapkan itu. Nah, dan ini biasanya akan banyak disampaikan kapan? Pada bulan Ramadan. Beberapa penyampai agama, wallahu a'lam, mungkin tujuannya bisa saja tujuannya baik untuk mengendalikan hawa nafsu. Tapi yang paling berat adalah ketika ucapan itu dinisbatkan kepada Nabi SAW. Jadi kalau nanti masuk bulan Ramadan, adalah umpamanya nanti seorang penceramah pernah terjadi, keluarlah ini. Dulu waktu selesai perang, Nabi mengatakan kita baru saja kembali dari perang yang kecil, akan menuju perang yang besar, dahsyat. Sahabat pun bertanya, perang apa itu? Karena mereka sudah merasakan perang yang begitu dahsyat, menelan korban yang syahid, kok masih dibilang apa? Kecil. Ternyata Nabi mengatakan perang yang lebih besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Mau dikaitkan antara Ramadan sebagai pembersih jiwa dengan itulah tadi yang dituju, yang dikatakan jihad yang lebih besar. Secara isi juga tak benar. Kalau dipikir-pikir, mereka tadi yang dianggap itulah, kalau sekiranya betul itu kejadian, mana mungkin Nabi mengatakan jihad fisik itu lebih kecil? Atau mana mungkin jihad fisik itu mengabaikan jihad nafs? Karena orang yang pergi jihad fisik sudah pertama sekali melawan hawa nafsunya, betul tidak? Betul tidak? Nafsunya pasti mengatakan, "Ndak usahlah." Resiko jihad itu kan apa? Mati. Emangnya kamu sudah siap mati? Umurmu baru berapa? Anakmu berapa? Yang membelanjai anak dan istrimu nanti siapa? Dia kan sudah berhadapan dengan itu ya. Seorang mujahid sebelum berangkat ke medan jihad, dia sudah berhadapan dengan bayangan-bayangan itu. Justru ketika dia maju melangkah, sebenarnya dia sudah mengalahkan apa? Hawa nafsunya. Jadi terbalik, tidak benar itu. Tidak benar. Yang membayangkan seolah-olah melawan hawa nafsu itu lebih besar. Jadi inilah kira-kira contoh hadis palsu. Kalau kita kumpulin Pak, sehingga ada kitab-kitab yang khusus mengumpulkan hadis-hadis palsu itu. Dan tidak hanya satu kitab. Ada kitab karangan Imam Suyuti, Al-La'alil Masnu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah. Jadi satu kitab khusus mengumpulkan apa? Hadis-hadis palsu. Karena memang dulu hadis-hadis palsu itu sudah terdeteksi sumbernya dari mana gitu. Asalkan si fulan ini disebut, berarti itu hadis palsu. Karena dia kerjaannya memalsukan hadis. Baik, kepalsuan hadis tidak
Kepalsuan hadis tadi yang di atas itu, ya, saya ada ulasan sedikit ini, tapi sudah saya sampaikan tadi secara lisan, bahwa orang yang mengatakan ada hadis kita baru saja kembali dari jihad yang kecil dan akan menuju jihad yang besar, itu sebenarnya salah secara isi, karena orang yang pergi ke medan jihad sudah lebih dahulu mengalahkan hawa nafsunya. Dan syaitan tidak akan mungkin membiarkan orang pergi jihad tanpa merayunya lebih dahulu. Ya, baik. Adakah contoh lain? Juga disebutkan oleh sebahagian penulis kitab-kitab hadis palsu. Contoh hadis palsu ini adalah utlubul ilma walau bis-Sin. Populer kan? Populer sekali. Tuntutlah kalian ilmu itu sekalipun harus ke negeri Cina. Ya, sebahagian orang ingin mencoba. Oh, Nabi sampai-sampai menyuruh begitu ya, sampai ke negeri Cina. Hah? Jadi mungkin yang diambil situ ya, semangat menuntut ilmu itu harus begitu hebat kemana saja, walaupun harus pergi ke negeri Cina. Ternyata ucapan itu tidak pernah keluar dari Rasulullah SAW. Jadi ketika itu dikatakan ucapan Nabi, itu ada tanggung jawab. Di mana Nabi mengucapkan itu? Siapa rawinya? Di kitab apa? Pada umumnya penulis-penulis kitab hadis palsu menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu artinya apa? Hadis palsu. Iya. Ungkapan ini tidak diragukan sebagai hadis palsu, sebab Nabi tidak pernah mengucapkannya dan tidak ada penyusun kitab hadis yang mengutipnya. Kendatipun itu begitu populer di tengah masyarakat. Masyarakat sering mengutip ungkapan ini dengan tujuan bahwa Islam sangat mendorong umatnya agar menuntut ilmu dimanapun ilmu itu berada. Kan begitu ya? Di timur atau di barat. Tapi bukan karena tujuan itu kita diperbolehkan untuk mengada-ngadakan ucapan yang disandarkan kepada Nabi. Soal menuntut ilmu di mana saja itu sendiri babnya. Sedangkan menggunakan kata-kata Nabi bersabda, ini di sini yang masalah. Ya. Ucapan manusia biasa sekalipun tidak boleh diada-adakan untuk tujuan apapun. Konon lagi ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ucapannya otomatis menjadi apa? Din. Ya. Masih banyak hadis-hadis sahih yang memberikan motivasi. Kalau mau mencari hadis motivasi tentang menuntut ilmu, wah, baca aja itu umpamanya kitab Riyadhus Shalihin ya. Di situ juga sudah cukup. Cuma ya begitu, merasa kurang puas saja gitu. Aneh kadang-kadang ini, ada sebahagian sikap manusia ini disajikan kepadanya hadis sahih, tidak puas. Dia masih mau mencari apa? Yang unik-unik. Ternyata ketika dicari tahu, ya yang unik-unik itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat Al-Quran sendiri kalau bicara tentang ilmu apa? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Pasti tidak sama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ya, sungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah siapa? Ulama. Jadi kalau ada ulama tidak takut sama Allah, diragukan keulamaannya, begitu saja.
Logikanya kan begitu ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama, orang yang berilmu. Lalu ada umpamanya, ini orang berilmu juga loh, tapi kok kelihatannya dia nggak takut sama Allah ya. Bahkan dia memperalat agama untuk pribadinya, begitu. Dalam rangka mencapai target pribadinya, dia pakai agama, ilmunya tentang agama dia peralat. Yang penting target pribadinya tercapai. Loh bagaimana ini? Berarti dia tidak masuk kategori apa? Ulama. Jadi makanya di kalangan para ulama sendiri dikenal ada yang namanya ulama rabbani, alim rabbani. Itulah orang-orang alim yang tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan penjual agama untuk meraih target-target duniawi. Ya, semakin ke ujung zaman ini makin banyak seperti ini. Modal predikat sebagai alim atau ulama. Orang mengakui, mungkin karena gelar, titel, mungkin karena status keorganisasian, mungkin saja keahlian, ya, sehingga itu modal besar untuk membuat orang jadi yakin, sehingga seolah-olah apa yang disampaikannya itu merupakan sebuah kebenaran, tetapi ternyata sikap-sikap yang ditampilkannya itu bertentangan dengan hakikat Islam. Ya. Kemudian kalau ditanya kapan muncul ini pemalsuan hadis atau hadis palsu ini kapan muncul? Masuk waktu? Kapan muncul hadis palsu? Munculnya setelah tahun 41 Hijriah. Ini kata para ahli sejarah Islam. Tapi itu belum peredarannya. Itu hanya bibit saja. Nah, jadi kan ada bibitnya ada, lalu penyebarannya secara real lain lagi. Ya. Pada tahun 41 Hijriah disitulah mungkin bibitnya muncul. Namun sekali lagi dia belum menjadi sebuah ya gejala di masyarakat, tidak ada ya. Karena masa itu kan ya masih kita sebut para sahabat masih banyak hidup. Ya. Maraknya pembuatan hadis palsu itu baru terjadi pada abad kedua Hijriah. Coba bayangkan Bapak itu ya. Ya, setelah 100 tahun ya baru beredarlah ini ya hadis palsu. Benarkah asumsi yang mengatakan bahwa pemalsuan hadis sudah terjadi pada zaman Nabi? Tidak benar. Di zaman Nabi tidak ada yang namanya pemalsuan hadis. Ya, di zaman Nabi SAW tidak pernah ada yang namanya terjadi pemalsuan hadis. Baik. Iya, boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sampai berapa lama ini? Hah? اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anggapan bahwa pemalsuan hadis itu sudah terjadi pada zaman Nabi, anggapan itu tidak benar karena tidak ada buktinya. Loh, nanti orang mengatakan, lah kan Nabi mengatakan barang siapa yang mendustakan atas namaku berarti itu sudah ada pada zaman Nabi. Bukan. Bukan, maksudnya itu peringatan. Ya. Peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu perbuatan yang mungkin terjadi di belakang hari kelak. Dan ini merupakan peringatan keras. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada satu hadis yang dipalsukan pada zaman Nabi. Nah, jadi di sinilah kita harus hati-hati karena mungkin saja ada orang yang mengatakan dengan alasan hadis tadi itu, man kadzaba alayya muta'ammidan, berarti sudah ada dong. Oh, kamu salah faham itu. Itu sifatnya peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Nabi tidak mengharuskan ada dulu kejadiannya. Begitu. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan itu tadi? Hadis itu memang sahih dan benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menunjukkan bahwa pemalsuan telah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut lebih kurang merupakan peringatan keras bagi setiap orang agar tidak mencoba-coba, ya, tidak mencoba-coba memalsukan hadis atau mengarang-ngarang hadis. Dan dalam kenyataan sejarah tidak satupun bukti ada pemalsuan hadis terjadi pada zaman Nabi masih hidup. Nah, kenapa ada sementara kalangan yang berasumsi demikian? Ya, ada kalangan yang berasumsi tadi itu berarti sudah ada pada zaman Nabi gitu ya. Ya, mereka adalah kalangan yang ya tidak suka kepada hadis dan mau mencari-cari jalan untuk melemahkan hadis agar hadis itu tidak dipercaya ya sebagai sumber ajaran. Ya, mereka ini adalah orientalis dan murid-murid orientalis. Ya, siapa orientalis? Orang-orang barat yang mengkaji Islam. Walaupun mereka banyak mengkaji Islam, tujuannya bukan karena mencari ridha Allah, tetapi tujuannya ingin mencari di mana kemungkinan ya ditemukan titik lemahnya
hadis ini. Dan mereka ini diikuti oleh ya murid-murid mereka. Yang murid mereka ini ya itulah dia para penulis, pemikir, sebutannya kita begitu ya. Pemikir-pemikir. Kita kalau membaca ya tulisan-tulisan di jurnal Pak ya, orang-orang yang aneh itu dianggap pemikir. La ilaha illallah. Fazlur Rahman dianggap pemikir, Fatimah Mernisi dianggap pemikir. Hah? Mereka ini orang-orang yang otaknya rusak. Ngomong aneh-aneh lalu dibilang apa? Pemikir. Pemikir feminis Fatimah Mernisi. La ilaha illallah. Ya. Ada lagi satu lagi dari Pakistan itu Fazlur Rahman. Kemudian ada satu lagi perempuan yang dari Pakistan, siapa namanya? Lupa saya itu. Hah? Ada Rifat Hasan. Rifat Hasan dibilang pemikir feminisme. Ya, yang memberontak terhadap hadis-hadis Nabi tentang masalah urusan perempuan. Itu dianggap pemikir Pak. Mereka ini bukan pemikir, pengacau. Ya, orang-orang yang memiliki keanehan cara berpikir. Jadi seperti Ahmad Amin, Abu Rayyah, Thaha Hussein dan semisalnya, ya mereka hanya bermain-main logika saja, tanpa mengajukan sepotong bukti apapun mengenai pemalsuan hadis kalau ada itu terjadi di zaman Nabi. Lalu berikutnya, apa motif lahirnya hadis palsu? Ini dia ya. Kenapa muncul hadis palsu? Ya, kata para ahli sejarah, banyak faktor yang mengakibatkan muncul hadis palsu. Yang pertama, karena kepentingan golongan, kelompok, begitu. Ya, umat dulu pernah terpecah belah. Jadi masing-masing untuk membenarkan fahamnya, dia apa? Menciptakanlah hadis, na'udzubillah, dialamatkannya kepada Rasulullah, padahal sebenarnya itu adalah palsu. Yang pertama sekali melakukan pemalsuan hadis adalah golongan Syiah. Begitu. Hal ini diakui sendiri oleh seorang yang berfaham Mu'tazilah dan Syiah, namanya Ibnu Abil Hadid. Ya, Ibnu Abil Hadid ini ya nama bukunya itu Syarah Nahjul Balaghah. Dia sendiri mengakui bahwa yang pertama sekali memalsukan hadis itu adalah kaum Syiah. Apa saja yang dipalsukan mereka ini? Ya, kata mereka bahwa Rasulullah itu pernah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti beliau. Ya, ujung-ujungnya kan ke Ali nanti. Jadi Nabi itu sudah menunjuk dari awal sejak beliau masih hidup, sebelum meninggal, beliau itu sudah menunjuk penggantinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika yang terangkat menjadi khalifah bukan Ali bin Abi Thalib, kata mereka ini adalah apa? Pengkhianatan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka menciptakan hadis palsunya, lalu mereka pun mengatakan pengkhianatan terhadap pesan Nabi. Mana mungkin para sahabat yang agamanya begitu kuat, ketakwaannya demikian dahsyat, mana mungkin mau menyalahi apa? Wasiat Rasul kalau itu ada. Baik. Padahal ucapan ini tidak pernah ada, semata-mata dusta yang dibuat oleh kaum Syiah
untuk mendukung ambisi politik mereka merebut kekuasaan dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, apakah ada motif lain? Oh, ada. Ya, musuh-musuh Islam yang dulu populer dengan sebutan kaum zindik. Pernah dengar istilah zindik? Ya, zindik ini ya musuh Islam gitu, yang berpura-pura masuk Islam. Mereka berasal dari mana? Bisa dari golongan Yahudi atau dari golongan Persia. Lihat nih ya, Persia. Nah, ada apa hubungannya Persia dengan zindik? Karena Persia ini dahulu pernah punya dinasti atau imperium, negara besar, Pak. Coba bayangkan aja seperti Amerika sekarang, berapa besarnya itu negara ya. Punya angkatan perang sendiri, kuat. Tiba-tiba hancur. Coba bayangkan Bapak, negara Amerika hancur. Bagaimana? Ajaib tidak? Ajaib. Kalahnya oleh siapa? Negara baru muncul. Itulah para sahabat. Negara yang dibangun oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para sahabat. Yang pertama Abu Bakar, pelanjut Abu Bakar namanya Umar. Ketika pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu melakukan perlawanan, perluasan daerah sampai berhadapan perang dengan Persia. Ternyata Persianya apa? Hancur. Iya. Jadi belum selesai sebenarnya ya. Jadi faktor kedua adalah penyusupan musuh-musuh Islam ke dalam tubuh kaum muslimin. Mereka ini yang dikatakan kaum zindik, jamaknya zanadiqah. Jadi penyusupan ini tetap berjalan. Di setiap zaman ada penyusup, ya. Di setiap zaman pasti ada penyusup. Menyusup sebagai muslim, padahal hatinya bersama orang-orang kafir, menunjukkan di depan orang sebagai seorang muslim, seolah-olah cinta Islam, padahal sebenarnya hatinya apa? Memusuhi Islam, dan isi kepalanya membenci Islam. Jadi inilah namanya kaum zindiq. Yang dahulu mereka ini berasal dari, itu dia tadi, dua golongan itu. Kalau tidak Yahudi, Persia. Kalau yang Yahudinya yang terkenal, itulah dia pencetus agama Syiah, namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba inilah pencetus agama Syiah pertama. Pura-pura masuk Islam, padahal sebenarnya dia adalah seorang Yahudi. Baik, mungkin sementara ini dahulu, ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita. Kalau umpamanya ada pertanyaan, ya dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasannya, ada beberapa catatan yang Ustaz sampaikan. Pertama, bahwa penyampaian hadis palsu itu masuk kategori haram. Jadi apalagi di zaman sekarang mungkin jadi pengingat kita bersama dari jemaah yang biasa siap-siap mungkin sudah lebih hati-hati lagi untuk mengeceknya. Jangan sampai kita termasuk berniat untuk menyebarkan hadis tapi malah menjadi haram, menjadi dosa kita sendiri. Kalau memang belum ada urutan yang jelas, gitu ya, sampai kepada Rasul, jadikan kata-kata mutiara saja, jadikan betul kepada Rasul. Betul. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ingin bertanya sebelum ditutup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis, itu dikatakan maksudnya
juga ada seorang tokoh-tokoh Islam yang menggugat cerai pada suaminya, maka itu juga masuk dalam surga juga. Dari kedua hati itu gimana? Macam bertentangan? Tidak bertentangan, karena yang dicela itu minta cerai tanpa alasan. Suaminya sebenarnya bagus, baik, ya, tapi tergoda dengan yang lain, lalu minta cerai. Nah, ini yang dimaksud oleh tidak mencium bau surga. Ya, adapun umpamanya dia minta cerai karena memang tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangga, pikiran bagaimana? Bertolak belakang. Maka pada saat itu boleh seorang perempuan minta cerai dari suaminya. Jadi tergantung kasusnya, Pak. Tergantung kasusnya. Kalau minta cerai tadi tanpa alasan syar'i, itu yang tidak mencium bau surga. Nah, tapi adapun ya murni dari dirinya, artinya nggak bisa sejalan gitu. Ya, kehidupannya hanya penuh dengan apa? Pertengkaran. Tidak bisa lagi dipertahankan. Maka itu yang masuk di dalam bab tadi, ya, bab fikih ada namanya bab al-khulu', di mana seorang istri boleh ya menuntut apa namanya kepada hakim untuk dipisah dengan syarat mengembalikan apa? Mahar. Jadi pintunya ada, namanya khulu'. Nah, tapi awas, hati-hati kamu. Ya, kalau tidak ada alasan syar'i, bisa-bisa kamu tidak mencium bau surga. Nah, suaminya sebenarnya soleh, ya, tapi ya mungkin gaya hidup si perempuan ini bagaimana? Gaya hidup orang kaya. Si suaminya ini tidak sanggup mengikutinya. Nah, lalu dia mengatakan, ya saya tidak bisa begini. Padahal seharusnya sebagai istri dia harus apa? Mengikuti hidup suami. Jadi nggak bisa waktu hidup di bawah orang tuanya dikasih mobil, ya, dikasih jajan 10 juta sebulan, untuk foya-foya saja, lalu bersuami oleh suaminya hanya dikasih 7 juta sebulan, kemudian rumah ngontrak, kata dia, wah saya nggak bisa begini. Jadi yang seperti ini tanpa ada alasan syar'i minta cerai, itu yang tidak mencium bau surga. Bisa dipahami Pak kira-kira? Bisa dipahami nggak perbedaan yang dua ini? Tapi sahabat yang diperbolehkan Rasulullah itu suaminya agamanya bagus. Tapi Rasul benarkan. Iya, dia katakan saya tidak bisa lagi saya tidak bisa lagi hidup sama dia. Artinya dari dalam dirinya, ya, daripada hidup bertengkar terus, bukan karena umpamanya bukan karena tergoda, tidak. Nah, jadi Nabi memperkenalkan, apakah kamu siap mengembalikan maharnya? Ya siap, ya udah. Dan itu adalah penyebab disahkannya hukum khulu'. Begitu. Jadi awalnya dari kasus itu. Kan khulu' ini salah satu
salah satu apa namanya ya, salah satu tindakan yang dibolehkan di dalam syariat. Hanya saja sebabnya dari situ mulai awalnya. Maka turunlah syariat tentang khulu'. Kalau di dalam bahasa kita namanya itu gugat, ya, gugat cerai. Baik, mungkin sampai di sini dahulu. Bagaimana? Atau ada yang masih mengganjal lagi yang lain? Tafadhol. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua hadis. Yang pertama dari Ibnu Abbas, yang di sini cerita Nabi menikah dengan Maimunah, sedangkan beliau sedang hitam. Namun satu lagi ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi menikah dengan Maimunah ketika beliau tidak sedang hitam. Ketika? Beliau tidak sedang hitam. Iya. Tapi kan ada dua hadis yang sepertinya kontradiksi. Ya berarti salah satu ada yang salah, salah satu ada yang benar, gitu. Ya. Yang jelas kalau Nabi dalam keadaan ihram tidak mungkin Nabi menikah. Jadi kalau Nabi menikah berarti tidak dalam keadaan ihram. Nah, begitu saja. Nabi menikah berarti tidak dalam keadaan berihram. Jadi salah satu hadis itu pasti ada yang ya bukan palsu tapi salah. Ya, hadis yang salah belum tentu kategorinya palsu, ya. Ya, jadi begitu saja. Kenapa itu terjadi? Karena Nabi masih menggunakan apa? Ihram, padahal dia sudah tidak ihram lagi. Kan bisa saja kan? Jadi sudah tahallul tapi masih pakai ihram. Yang melihat menyampaikan apa? Sedang pakai ihram. Padahal status sudah tidak lagi. Jadi kalau umpamanya bapak pergi haji, ya, sebut sajalah umpamanya sudah selesai tahallul, lalu bapak belum ganti baju, menikah atau menikah lagi, gitu. Boleh, secara hukum kan boleh. Ini kan sekadar baju saja. Status hukum sudah tidak ihram lagi, sudah tahallul. Namun ketika orang melihat pakai dua pakaian ihram itu, difikirnya masih ihram. Jadi inilah memang namanya menggabungkan dua riwayat yang berbeda. Ya. Jadi di babnya bukan palsu. Ya. Dua-duanya sebenarnya bisa diterima, tapi harus dikompromikan pemahamannya sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan. Yang satu bilang lagi ihram, ia lagi memakai ihram. Yang satu mengatakan tidak ihram, memang sudah tahallul. Karena tidak mungkin Rasulullah menikah sedang beliau masih dalam ihram. Menikahkan, melamar itu tidak boleh dalam keadaan apa? Ihram. Itu sudah kepastian itu. Bagaimana? Taib? Kalau sudah taib ya gitu. Sampai di sini dahulu ya kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.